Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Dagang pertemuan ke-22. Ibu akan menguraikan secara garis besarnya saja mengenai jual beli perusahaan dan teknis pembayaran. Menurut Purwo Subcipto, jual beli perusahaan adalah perjanjian jual beli yang bersifat khusus. Kekhususannya terdapat di dalam beberapa hal, yaitu 1. Jual beli perusahaan adalah suatu perbuatan perusahaan. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang sudah direncanakan lebih dahulu mengenai untung ruginya dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan. Dengan begitu, perbuatan jual beli perusahaan bukan untuk keperluan diri sendiri sebagai konsumen, tetapi untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua yaitu para pihak dalam perjanjian. Salah satu atau kedua-duanya pengusaha, yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan. Para pihak belum tentu tinggal di kota yang sama, malah seringkali tinggal di negara yang berbeda. Pada umumnya para pihak termasuk orang ahli di bidangnya. Nih para pihaknya. Yang ketiga yaitu barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang dagangan atau barang-barang yang tidak untuk dipakai sendiri atau bukan untuk kepentingan konsumsi pribadi, tetapi untuk dijual lagi kepada pihak lain atau untuk kepentingan perusahaan atau jawatan. Karena itu, barang-barang yang diperjualbelikan itu membutuhkan pengangkutan yang khusus pada saat penyerahan. Pengangkutan merupakan sarana yang biasa dilakukan pada saat penjual menyerahkan barang-barangnya kepada pembeli. Pengangkutan ini bisa melalui darat, perairan, udara, dan laut. Karena barang-barang yang diangkut berjumlah banyak dan berat, maka yang sering digunakan adalah pengangkutan laut. Menurut Purwo Subcipto, hampir 70% dari barang-barang itu diangkut melalui laut, yaitu melalui peti kemas. Jenis, syarat, dan penyerahan barang. Setelah diangkut maka ada jenisnya, ada syarat dan penyerahan barang. Menurut Joko Imbawani Atmajaya, bahwa dalam kegiatan bisnis terdapat beberapa jenis syarat penyerahan barang, antara lain loko, berarti harga ditentukan sampai dengan penyerahan di tempat barang disimpan dan keadaan seperti aslinya. Free on board berarti semua biaya sampai barang tersebut tuntas dimuat di atas kapal. Cost and freight yaitu
harga barang berdasarkan semua biaya dalam syarat fee on board ditambah dengan ongkos pengangkutan laut dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan tujuan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Cost insurance and freight. Perhitungan harga merupakan semua biaya yang disebut dalam cost and freight. Perhitungan harga merupakan semua biaya ditambah dengan premi asuransi. Franco yaitu penentuan harga diperhitungkan sejak biaya pengepakan sampai dengan dibongkarnya di gudang pembeli. Tuh, tadi jenis dan syarat penyerahan barang setelah diangkut. Sekarang tata cara pembayarannya. Pembayaran dalam jual beli perusahaan atau dalam jual beli perniagaan, khususnya ekspor impor, jarang sekali digunakan pembayaran secara tunai. Pembayaran dalam jual beli perniagaan termasuk ekspor impor dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya letter of credit, wesel inkasso, atau collection draft, perhitungan kemudian open account, konsinyasi. Ibu tidak menjelaskan satu persatu, nanti kalian bisa dibacanya dalam deskripsi materi. Demikianlah uraian singkat mengenai teknis pembayaran dalam jual beli perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.